Juga saya ucapkan bagi yang di rumah, yang live streaming, saya ucapkan selamat beribadah. Kita yakin kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Puji nama Tuhan. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kita sudah dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh dapat hadir di sini untuk memuji, memuliakan, terlebih-lebih mendengarkan akan sabda firman Tuhan. Baiklah, kita persiapkan diri kita memasuki ibadah kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah gagal. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kembali dari atas, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kembali dari atas, Engkau yang lebih tahu. Saya undang sidang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Engkau yang lebih tahu. Kita percaya cara Roh Tuhan untuk tahu kehidupan kita, jalan akan selalu membuka jalan. Engkau yang Haleluya, lebih mengerti Haleluya. cara untuk menolong Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dengan kasih Kristus saya undang Bu Bapak Hardi untuk berdoa memulai ibadah kita. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
janji-janjimu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh hadir di tempat ini untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, Tuhan tolong, Tuhan jamah hati pikiran mereka agar kami boleh bersama-sama merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan saat-saat yang semacam ini banyak kekurangan, banyak kelemahan kami, bahkan dilanda oleh bermacam-macam masalah, penyakit terutama virus corona. Tetapi kami percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus yang mampu menolong kami. Segala bentuk apapun penyakit dihancurkan, dikeluarkan dari kehidupan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami percaya kami berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seberapa kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pakai seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian pada hari ini Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua ditolong, dijamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada roh-roh setan, roh iblis yang mengganggu dalam ibadah kami ini, kami bersatu hati untuk menengkingnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Tuhan Yesus memulihkan, kuasa darah Tuhan Yesus menolong kami. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji namanya Tuhan. Kita lanjutkan kembali pujian kita. Dicurahkannya Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segalanya, Dia akan naik ke surga. Dalam kemuliaan Dia curahkan Roh Kudus-Nya, memulihkan Yesus Tuhan ditinggikan. Kembali lagi saya undang sedang dan bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segalanya, Dia akan naik ke surga. Dalam kemuliaan Dia curahkan Roh Kudus-Nya, memulihkan umat. Roh dicurahkan di tempat ini. Roh dicurahkan di tempat ini, kuasa Roh-Nya tercurah bagi gerejanya. Oh Roh penghibur, beri suka damai sejahtera, dilimpahkan berkat-berkat-Nya, dipuaskannya setiap hati yang dahaga. Oh Roh mempelai dicurahkan, salam di tempat. Kembali dari atas, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segalanya, Dia akan naik ke surga. Dalam kemuliaan Dia curahkan Roh Kudus-Nya, memulihkan
dicurahkan di tempat ini. Roh dicurahkan di tempat ini, kuasa Roh-Nya tercurah bagi gerejanya. Oh Roh penghibur, beri suka damai sejahtera, dilimpahkan berkat-berkat-Nya, dipuaskannya setiap hati yang dahaga. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang di tempat. Oh Roh mempelai dicurahkan. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang. Oh Roh mempelai. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang di tempat ini. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya walaupun dalam situasi seperti ini, kita yakin dan percaya Roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sekarang saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita angkat lagi satu pujian ini, dicurahkannya Roh Kudus. Sementara kantong persembahan diedarkan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segalanya, Dia telah naik ke sorga. Dalam kemuliaan Dia curahkan Roh Kudus-Nya, memulihkan umat. Roh dicurahkan di tempat ini. Roh dicurahkan di tempat ini, kuasa Roh-Nya tercurah bagi gerejanya. Oh Roh penghibur, beri suka damai sejahtera, dilimpahkan berkat-berkat-Nya, dipuaskannya setiap hati yang dahaga. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang di tempat ini. Roh dicurahkan di tempat ini. Roh dicurahkan di tempat ini, kuasa Roh-Nya tercurah bagi gerejanya. Oh Roh penghibur, beri suka damai sejahtera, dilimpahkan berkat-berkat-Nya, dipuaskannya setiap hati yang dahaga. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang di Oh Roh mempelai. Oh Roh mempelai, dicurahkan sekarang di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kita dan juga memberkati berkat-berkat yang masih ada dalam kehidupan kita. Puji namanya Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sambut sabda firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, berikan hikmat-Mu.
menjadi kerinduan. Saya undang sidang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Menjadi kerinduanku, jadi kepujianku selalu. Firman Tuhan yang murni, yang dibuka rahasianya, semakin ku dicelikan, semakin ku dicelikan, mengerti kehendak Tuhan. Ku hidup dalam terang dan layak dihadapi. berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, dan aku mengerti firman-Mu, agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam kegelapan dunia ini. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih Yesus mempelaiku. Ku pegang teguh firman ajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelaimu. Menjadi kerinduanku. Haleluya. Menjadi kerinduanku, jadi kepujianku selalu. Firman Tuhan yang murni, yang dibuka rahasianya, Semakin ku dicelikan, semakin ku dicelikan, mengerti kehendak Tuhan. Ku hidup dalam terang dan layak dihadapi. berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. dapat ku mengerti firman-Mu, agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam kegelapan dunia ini. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih Yesus mempelaiku. Ku pegang teguh firman ajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelaimu. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Berikanlah Inilah hikmat-Mu ya doa kami Tuhan, agar Engkau mengerti firman-Mu, memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan firman-Mu. di dalam kegelapan dunia ini.
yang membentukku, yang membentukku menjadi mempelaimu. haleluya, haleluya, haleluya. Doa kami Tuhan, agar Engkau memberikan roh, hikmat dan wahyu, memberikan Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami firman, bahkan bisa mempraktekkan firman di dalam hidup kami. Kalau sebentar firman-Mu kami dengar, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar firman itu bekerja sampai ke sendi-sendi dan sumsum, dan tidak ada rahasia yang tidak terbuka. Untuk itu Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terlebih dahulu kami sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian yang boleh hadir di rumah Tuhan ini, dan kepada saudara-saudara yang bersama kami sedang beribadah. Biarlah Tuhan memberkati kerinduan kita agar tidak lama lagi kita bisa beribadah, berkumpul di rumah Tuhan, sehingga kita boleh merasakan lawatan khusus dari Tuhan. Saudara-saudara, hari ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada jemaatnya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengharapkan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul pasal pertama, saudara-saudara. Pasal yang pertama kita membaca ayat yang ke-14, berbunyi demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka melaksanakan amanat yang Tuhan sampaikan, di mana Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan disuruh menanti yang namanya Roh Kudus. Sekarang pasal 2 ayat 1. Pasal 2 Kisah Rasul pasal 2 ayat 1.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lanjut. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, syarat untuk mendapatkan Roh Kudus seperti yang Tuhan katakan, mereka harus berada dalam satu persekutuan, dan mereka boleh melaksanakan itu. Mereka berkumpul dengan tekun memuji memuliakan Tuhan di satu tempat, dan Roh Kudus turun ke atas murid-murid. Saudara-saudara, syaratnya adalah berkumpul di suatu tempat. Tentu kita ingat apa yang Tuhan kerjakan kepada 70 tua-tua bangsa Israel, supaya mereka ikut memikul tanggung jawab permasalahan bangsa Israel. Maka mereka disuruh untuk berkumpul di satu tempat, dan Tuhan mengambil roh yang ada pada Musa, kemudian dibagi kepada 70 tua-tua, sehingga antara Musa dengan 70 tua-tua memiliki roh yang sama. Syaratnya adalah, mari kita membaca di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 16. Bilangan 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau.
Saudara-saudara, syarat untuk mendapat bagian dari roh Musa, roh Allah yang ada pada Musa, mereka 70 orang itu harus berkumpul di kemah pertemuan, di rumah Tuhan, untuk mereka mendapatkan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, di samping mereka harus berkumpul, ada satu lagi yang mereka harus alami. Ayat yang ke-24. Ayat 24 dari kitab Bilangan pasal 11. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Jadi firman disampaikan kepada bangsa Israel. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Saudara-saudara, dua syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan roh Allah. Yang pertama adalah berkumpul. Musa menyuruh tua-tua berkumpul dan mereka nurut. Setelah berkumpul, disampaikan firman. Saudara-saudara, satu hal yang tidak mungkin kalau seseorang merindukan karunia Roh Kudus tetapi tidak ada penurutan. Ya, tidak ada penurutan. Memang ada kasus, ada kejadian bahwa dari 70 tua-tua itu ada 2 orang yang tidak ikut. Dan 2 orang itu juga mendapatkan roh yang sama. Roh yang sama seperti roh yang ada pada Musa. Cuma saudara-saudara, 2 orang yang tidak ikut berkumpul itu bukan karena kesengajaan atau sifat memberontak, tapi faktor lain. Saya yakin kalau 2 orang yang tidak ikut berkumpul itu memiliki roh pemberontak,
pasti Tuhan tidak akan mencurahkan rohnya kepadanya. Karena tentu kita masih ingat apa yang Tuhan katakan, rohku tidak akan selama-lamanya berada pada manusia, karena manusia itu daging. Roh Kudus hadir kepada pribadi-pribadi yang memiliki hati yang nurut. Setelah mereka mendengar firman, karena disampaikannya firman-Nya, kemudian Tuhan mencurahkan roh-Nya. Di dalam Injil Yohanes 7, saudara-saudara, kita juga baca ayat 37, Injil Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, siapa yang haus, hendaklah datang dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud aliran air hidup ialah Roh Kudus. Siapa yang percaya seperti yang dikatakan kitab suci, ya, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksud aliran air hidup adalah Roh Kudus. Saudara-saudara percaya kepada firman, roh akan menghasilkan sesuatu dari dalam hati kita. Karena percaya itu ada di hati. Jadi kita meyakini firman, percaya, kemudian roh berkarya dalam kehidupan ini, kemudian keluar, ya, menghasilkan sesuatu. Alkitab katakan menghasilkan buah-buah roh. Jadi syaratnya harus percaya kepada firman, berkumpul untuk mendengar firman.
seperti yang murid-murid lakukan. Mereka bertekun menanti janji Bapa. Dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan. 70 murid juga berkumpul dan mendengar firman. Kecuali 2 orang yang tidak bersama mereka, ya, tapi juga tetap mendapatkan karunia roh. Sekalipun ada perbedaan, saudara, setelah mereka kepenuhan seperti nabi, setelah itu tidak ada lagi, atau tidak lagi kepenuhan. Berbeda dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Tentu kita masih ingat, oleh anugerah Tuhan kita mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari sehari ke sehari. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu terus menerus, kecuali ada pengecualian. Umat Tuhan mulai mendukakan Roh Kudus. Bahkan meningkat sampai kepada menghujat Roh Kudus. Nah, ini baru Tuhan tinggalkan itu. Roh Kudus tidak akan bersama-sama dengan manusia kalau sampai menghujat Roh Kudus. Jadi kembali kepada syarat, yaitu berkumpul, kemudian mendengar firman, kemudian percaya menurut Yohanes 7. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ada hasil, ada buah-buah roh, ada pembaharuan hidup. Di dalam kitab Efesus kita bisa membaca, saudara-saudara, pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1 ayat 13. Kita bisa buka bersama-sama. Kita baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saudara-saudara, seperti di dalam Injil Yohanes tadi, siapa yang percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir atau memancar aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Percaya seperti yang dikatakan kitab suci. Dan di dalam kitab Efesus ini, siapa yang mendengar, di dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
mendengar firman, kemudian kita percaya kepada firman, Roh Kudus bekerja, yaitu memeteraikan janji-janjinya itu menjadi jaminan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan mendapatkan janji-janji keselamatan yang Alkitab katakan. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, sekali lagi kita tidak boleh mengabaikan karya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Ya, karena Roh Kudus Roh penolong siap untuk membantu kita orang-orang yang memiliki penurutan. Seperti murid-murid, jangan kau tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan mereka bertekun, mereka berdoa, mereka berkumpul selalu. Roh Kudus dicurahkan. Begitu juga 70 tua-tua Israel. Tuhan bilang kepada Musa, kumpulkan 70 tua-tua. Aku akan membagi roh yang ada padamu kepada mereka. Musa memberitahu dan mereka berkumpul. Tuhan berbicara. Disampaikannya firman itu kepada bangsa Israel. Puji Tuhan. Waktu Tuhan mengutus Petrus ke rumah seorang perwira, perwira ini juga sudah siap untuk mengadakan ibadah di rumahnya. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang ada di rumah sekarang sedang beribadah. Beribadahlah dengan baik. Perhatikan firman Tuhan dengan baik. Jangan ada yang sambil minum kopi, ya, atau sambil makan kacang, wah itu melecehkan hadirat Tuhan. Kecuali hanya sekedar nonton film. Sedangkan ini kan ibadah live streaming. Ya. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul, saudara-saudara. Pasal 10. Kita membaca dulu ayat yang ke-24. Bagaimana kesiapan Cornelius, seorang perwira pasukan Italia ini. Demikian, pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria.
Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Lanjut. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Saudara-saudara, karena kesiapan dari keluarga Kornelius, di mana mereka sudah berkumpul, keluarganya, dan juga mengundang sahabat-sahabatnya dengan satu kerinduan. Ayat 33, ini pernyataan dari Kornelius dari seorang perwira. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Puji Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman. Mereka berkumpul, mengajak sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya berkumpul di rumah Kornelius untuk mendengar apa yang ditugaskan Allah kepada Petrus. Akhirnya saudara-saudara, mulailah Petrus untuk berbicara tentang firman. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman. Ayat 36 kita boleh baca. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi firman yang mendatangkan damai sejahtera. Tugas seorang hamba Tuhan adalah menyampaikan firman, memberitakan firman damai sejahtera. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus. Dan itu disampaikan oleh Petrus di rumah Kornelius. Karena dari awal bahwa Kornelius sudah siap, kami berkumpul di sini menantikan kedatanganmu, Tuan Petrus. Kami siap untuk mendengar apa yang ditugaskan Tuhan kepada Tuan Petrus. Sampaikanlah itu firman. Firman yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan berita yang
membuat orang menjadi gelisah. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, terimalah firman pagi ini. Firman yang mendatangkan damai sejahtera. Mungkin saudara sedang gelisah. Percayalah kepada firman. Seperti dalam kitab Efesus tadi. Tatkala kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu menjadi jaminan atas janji-janji Tuhan. Menjadi borek, menjadi cakram, menjadi tanda jadi. Roh Kudus menjamin keselamatan kehidupan ini yang mau nurut, yang mau mendengar firman dan yakin. Firman yang mendatangkan damai sejahtera itu bekerja. Roh Kudus yang membantu kita memeteraikan, menjadi jaminan atas janji-janji Tuhan dalam hidup ini. Kita lanjut sekarang ayat yang ke-44 dari Kisah Rasul. Ketika Petrus sedang berkata demikian, jadi ketika Petrus sedang berkhotbah menyampaikan firman yang mendatangkan damai sejahtera, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi klop saudara-saudara, apa yang dialami oleh 70 tua-tua, 70 tua-tua mendengar firman. Dan kemudian mereka terima bagian dari roh yang ada pada Musa. Begitu juga murid-murid berkumpul untuk menantikan janji Bapa. Mereka berkumpul, mereka yakin, mereka percaya bahwa Roh Kudus turun. Mereka memuji Tuhan. Dan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Begitu juga Roh Kudus dicurahkan kepada keluarga Kornelius yang sedang berkumpul menanti hadirnya firman. Mereka percaya kepada firman. Kornelius dan keluarganya percaya kepada firman. Sahabat-sahabatnya juga percaya kepada firman. Tetangga-tetangganya juga percaya kepada firman. Sehingga tatkala mereka mendengar pemberitaan Petrus, Roh Kudus turun. Karena syaratnya adalah siapa yang percaya seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir
aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah Roh Kudus. Bagi saya dan saudara yang yakin kepada firman, Roh Kudus hadir. Saudara-saudara, kalau firman tidak ada ayat mengatakan ujilah firman. Tapi kalau firman, ayat mengatakan renungkan, pikirkan. Tapi kalau roh, saudara-saudara, ada yang harus kita ketahui. Kalau roh, ujilah roh. Firman tidak ada. Ujilah firman tidak ada. Tapi ujilah roh ada. Syarat supaya kita tahu atau ciri roh itu roh Allah atau Roh Kudus. Mari kita membaca. Di dalam 1 Yohanes pasal 4. Jadi kita harus waspada juga, saudara-saudara. Ayat 1 kita baca, 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Begini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Lanjut. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang kita tahu, saudara-saudara, roh yang ada pada kita adalah Roh Kudus. Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seorang pun berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan karena orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus bermitra dengan roh kita sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberkati. Kita kembali menyanyikan Kur berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kur. Kita mohon agar roh hikmat dan wahyu, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan ini.
Ayo, sah. Berikanlah hikmat-Mu Ya Tuhan, amin. dan buatku mengerti firman-Mu, agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam kegelapan dunia ini. Tiada yang dapat pisahkanku Haleluya. dari kasih Yesus mempelai. Pegang teguh firman ngajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelai-Mu. Dari Kur, Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita. dapatku Haleluya, haleluya. agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam Kegelapan dunia ini, tiada yang dapat pisahkanku haleluya, dari kasih Yesus dimanapun kami berada, Roh Kudus dicurahkan, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, seperti keluarga Cornelius, dicurahkan Roh Kudus dari Tuhan. Haleluya. Kami percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati kami memancar aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih Yesus mempelaiku. Ku pegang teguh firman ngajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelai-Mu, Yang membentukku, yang membentukku menjadi mempelai-Mu, yang membentukku. yang membentukku menjadi mempelai-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, kami memerlukan kehadiran-Mu, Roh Kudus. Kami memerlukan di dalam kehidupan kami Roh Kudus, Roh Penolong yang membantu kami setiap langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhkan kami Tuhan, penuhkan kami. Terima kasih, kami percaya rencana Allah, rencana yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Firman sudah kami dengar, kami percaya Roh Kudus lebih lanjut akan
memeteraikan dalam hidup kami firman yang kami yakini itu. Dan dari dalam hati kami mengalir, memancar aliran-aliran Roh Kudus. Ada buah-buah roh dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan kembali menyanyi kur dan kita berikan korban KSPI. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, dan buatku mengerti firman-Mu, agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam kegelapan dunia ini. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih Yesus mempelaiku. Ku pegang teguh firman ajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelai-Mu. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, dan buatku mengerti firman-Mu, agar ku tak tersesat dan terhilang di dalam kegelapan dunia ini. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah ini, namun diumumkan untuk hari Sabtu kita bisa beribadah di rumah Tuhan ini karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi hari Sabtu kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Untuk hari Minggu disertai perjamuan suci dan korban khusus. Untuk jumlahnya nanti nunggu perkembangan, tapi kita harus tetap mengikuti syarat-syarat yang pemerintah persyaratkan. Jadi untuk hari Minggu kita masih live streaming, tapi mungkin bisa yang ada di rumah Tuhan bisa ditambah, ya, bisa ditambah. Karena kita harus jarak 1 meter lebih, ya. Jadi satu bangku ini mungkin bisa ditempati 2 orang. Ya, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Tiada yang dapat pisahkanku. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih Yesus mempelaiku. Ku pegang teguh firman ajaran-Mu yang membentukku menjadi mempelai-Mu, Yang membentukku, yang membentukku menjadi mempelai-Mu, yang membentukku. yang membentukku menjadi mempelai-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau juga sudah memberkati bangsa negara kami, sehingga coronavirus makin hari makin hilang,
bahkan di daerah kami mohon mujizat-Mu terjadi, sehingga kami bisa beribadah kembali, dan penuhlah rumah Tuhan ini sesuai dengan firman-Mu. Kami harus berkumpul di kemah pertemuan untuk mendapatkan karunia-karunia-Mu. Terima kasih. Kami juga doakan untuk presiden kami, apa yang selalu diputuskan, biarlah Tuhan yang membackup-nya, Tuhan yang memberkatinya. Juga gubernur kami, bupati kami, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Camat, lurah, kepala desa, juga RT RW, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga doakan untuk anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang dalam kekurangan secara ekonomi, Tuhan tolong memberkati, yang ada berkat supaya mereka bisa berbagi kepada yang lain. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Shalom.